Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang praktek pembuatan pemrograman ya. Minggu lalu sudah dibahas materi tentang algoritma pemrograman. Hari ini saatnya kita membahas tentang prakteknya. Sebelumnya Ibu jelaskan, kita akan mempraktek menggunakan bahasa pemrograman C ya, dengan compiler atau program mengeksekusinya namanya WXDev C++. Kenapa dipilih aplikasi ini? Karena ada beberapa fungsi yang lengkap dengan lingkungan kerja terintegrasi atau dikenal dengan istilah Integrated Development Environment atau IDE ya, yang dapat digunakan secara mudah. Kemudian Ibu akan menjelaskan apa saja kemudahannya. Ada 5. 1. Kemudahan dalam menuliskan kode program sehingga sangat cocok bagi programmer pemula seperti kalian, apalagi kelas 10 baru belajar pemrograman di pembelajaran informatika ini. Yang kedua, memecah program yang besar menjadi potongan kecil sehingga program yang besar dan rumit dapat dikerjakan secara tim atau berkelompok. Yang ketiga, memungkinkan kode program digunakan berkali-kali tanpa harus menuliskannya secara berulang. Keempat, memungkinkan programmer menelusuri dan menemukan kesalahan dengan mudah. Terakhir, menyembunyikan kode program dan pengguna yang mencegah pengguna dapat melakukan perubahan yang tidak diinginkan. Oke, itu sekelas tentang aplikasinya ya. Jadi sesuai buku paket yang kita gunakan juga di halaman 147 dari Erlangga, itu tentang WXDev C++ ini juga didistribusikan di bawah lisensi GNU atau General Public License. Hal ini berarti semua pengguna dapat mengunduh atau mendownload internet secara gratis. Jadi bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini ya? Untuk dapat menggunakannya, langkah pertama tentunya harus menginstal dulu anak-anak. Untuk menginstal WXDev C++ ini, kita searching dulu di Google ya anak-anak ya. Kalian tinggal mengetik download WXDev C++. Ini ada di yang paling atas, itu alamatnya dari wxdsgn.search4g.net. Kita klik yang tulisan download ya. Oke, ini ada 2 pilihan. Kalian mau nginstal dynamic installer atau artinya membutuhkan internet selama melakukan setup WXDev C++ ini, atau yang kedua jenis full installer. Jadi jika kalian mau menginstal tanpa koneksi internet, kalian bisa mendownload full install program tersebut ya. Jadi yang nomor 1 itu harus berada dalam koneksi yang stabil internetnya. Kalau yang kedua ini installnya secara offline ya. Misal Ibu mau nyobain yang install offline, yang nomor 2 ini ya. Nah, lalu diklik, nanti akan muncul download latest version, itu version 7.4.2 123 MB. Kita klik, kita tunggu 5 detik ya sambil installnya muncul. Lalu ada pilihan mau save di mana, misal di download ya. Kita klik save aja. Nah, ini kisaran 4-5 menit tergantung masing-masing koneksi kalian atau provider kalian menggunakan apa ya. Misalnya WiFi IndiHome, First Media, atau menggunakan tethering dari handphone, Telkomsel, Indosat. Jadi beragam ya. Kalau Ibu misalnya Ibu kisaran 3 menit lagi ya. Itu kalau menggunakan yang offline anak-anak. Kalau yang online juga boleh, tapi semoga koneksi kaliannya stabil gitu ya, tidak terputus-putus gitu. Kalau yang misalnya online, saat kalian install atau download sebelumnya itu hanya 600 KB. Tapi part-part selanjutnya itu install lagi, maksudnya download lagi gitu ya. Jadi terpisah-pisah, dipecah beberapa part. Nanti saat install misalnya baru 1% ada yang harus di-download toolnya. Jalan lagi misalnya nanti 10% download lagi. Jadi terpecah-pecah seperti itu ya. Kalau Ibu sih enaknya yang offline gitu. Tapi nanti Ibu akan bandingkan, Ibu tampilkan bagaimana yang offline dan bagaimana yang online. Biar kalian
bisa menentukan atau memilih di laptop atau komputer kalian menggunakan yang online atau yang offline. Kita tunggu ya installnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian klik di bagian sini ya. Misalnya kalau sudah selesai, indikator selesai itu tidak ada waktunya berapa menit lagi ya. Kalau ada misalnya waktu dan berapa sisa downloadannya, itu berarti masih berjalan anak-anak. Kalau sudah berhasil, itu nanti ada tulisannya misalnya 117 MB ya. Jadi sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kalian tinggal klik ya, lalu akan install. Yang mana misal yang atas ya. Ya, kita tinggal klik saja, lalu kita tunggu. Dan downloadnya akan otomatis selama 5 detik. Silakan kalian simpan di direktori yang kalian ingat ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu programnya hilang, bisa diinstal kembali, di save. Oke, 600 KB ya, kecil karena kita nginstalnya secara live langsung gitu ya. Jadi pastikan koneksi internet kalian juga bagus. Oke, kita klik I agree, next, install. Oke, do you want try download let defects? Yes. Tunggu ya anak-anak, saat menginstal kalian jangan mencet-mencet yang lain. Kita bisa lihat progresnya, berapa kilobyte yang kalian download dan berapa lagi sisanya. Sambil ibu jelaskan saat mendownload ini ya, kalau sudah menginstal itu tadi sudah dibahas tentang integrated development environment ya. Itu kalian nanti akan dilengkapi dengan tool seperti mengembangkan program, menulis kode program, menulis debugging ya, nulisnya debug, menguji dan mengcompile, menjalankan program yang akan dibangun ya. Jadi saran ibu, kalian belajar teliti saat mengetik kode-kode program ya. Tidak boleh ada kesalahan pengetikan atau istilah lainnya seperti typo gitu ya, karena kalau misalnya salah nanti harus diperbaiki programnya. Dan WXDev C++ ini akan memberitahu bagian yang salahnya itu ada di sebelah mana. Ini jika sudah selesai ya anak-anak ya. Ini seperti ini, hanya tulisan, tidak ada waktunya berapa lagi atau sisa yang kalian download. Kalian klik satu kali saja, lalu nanti tulisannya opening. Nah seperti ini ya, ada license agreement, misalnya mau dibaca dulu perjanjiannya seperti apa gitu ya. GNU, General Public License. Jadi tadi sudah dijelaskan WXDev C++ ini bisa diinstal secara gratis gitu ya, karena dia bersifat General Public License. I agree, lalu next lagi, lalu install. Lalu adakah pertanyaan to try download latest DPack? Kita install aja ya. Jadi kita mau nginstal tool terupdate-nya. Kita tunggu, ada extraction progress-nya. Please wait while package manager is preparing the installation. Jadi sabar ya kalau menginstal sesuatu, jangan pencet sembarangan apapun gitu ya. Pastikan saat menginstal itu baterai atau listriknya nyambung gitu ya. Jangan sampai nanti nyesek saat menginstal mau selesai tiba-tiba mati baterai laptopnya atau bagaimana. Kita tunggu anak-anak. Jadi WXDev C++ ini tadi GNU ya, lalu dia juga bersifat IDE ya, Integrated Development Environment. Jadi bisa untuk
digunakan mengembangkan program seperti menulis kode program, melakukan debugging, menguji, mengcompile, dan menjalankan program yang dibangun. Nah, kalau sudah selesai, nanti ada tulisannya seperti ini, installation complete ya. Setup was completed successful. Lalu kita klik close ya anak-anak. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa ngecek sudah selesai. Itu di start ya. Di paling atas ada recently edit, tulisannya WXDevC++. Kalau misalnya nggak ada tampilan seperti ini, cari di bawah ada folder namanya WXDevC++, klik ya. Lalu ada namanya WXDevC++. Nah, kalian klik ya. Jadi itu kalian sudah berhasil menginstal. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Kalian pilih English, lalu klik next, lalu yes I want to use this feature, klik, lalu do you want to create the code completion, yes now, kita klik aja ya, next. Oke, ditunggu, dia memanggil beberapa file library. Jadi program ini tuh ada library-nya atau perpustakaannya beberapa bahasa ya anak-anak ya. Jadi ditunggu proses hijau ini sampai selesai ke sebelah kanan. Selesai, kita klik OK. Lalu keluar tampilan WXDevC++ ya, sedang loading kode-kode yang ada. Kita tunggu. Oke, ada tips juga ya jika ingin kalian baca tips menggunakan WXDevC++ ini seperti apa. Baik, Ibu akan jelaskan jendela atau bagian-bagian dari WXDevC++ ya. Ini yang paling atas itu ada file, edit, search, sampai help, namanya menu bar ya, kumpulan menu-menu. Lalu di bawahnya ada icon-icon seperti open, new, itu namanya toolbar. Di sebelah kiri ada project inspector window atau jendela yang berisikan project dan kelas, menampilkan file dan kelas yang dimiliki program yang sedang berjalan. Di sebelah kanan edit window ya. Jika kalian pertama kali buka, itu tidak akan terlihat isinya. Jadi harus klik dulu new, search file ya. Nah, ini tempat kalian mengetikkan program ya, kode program, menulis dan mengedit. Di bagian bawah ini ada compiler ya, compiler window. Jadi bisa digunakan untuk menampilkan pesan, keterangan, dan daftar kesalahan ketika kode program dikompil ya. Dengan memanfaatkan daftar kesalahan yang ditampilkan, programmer dapat mencari dan memperbaiki kesalahan di kode program dengan lebih mudah. Jadi nanti akan dikasih tahu misalnya salah di baris 11 gitu ya. Nanti dicari mana yang typo atau ada yang kesalahan ngetik atau kurang apa gitu ya. Nah, kita selanjutnya ke halaman 150 akan membuat program Hello World anak-anak ya. Hello World di sini tuh bisa memasukkan nama kalian ya. Hello World itu baris ke-1 ada include dengan menggunakan fungsi cstdlib atau standar library ya. Kelas ini digunakan untuk tujuan umum seperti misalnya pengaturan alokasi memori, mengontrol proses konversi tipe data. Baris kedua itu ada fungsinya IO-Stream. IO-Stream ini input output stream ya. Jadi digunakan tadi ya untuk input output gitu ya, masukan dan keluaran. Baris ketiga using namespace std, itu fungsinya mendefinisikan proses deklarasi variabel dan fungsi seperti CIN dan COUT ya, sehingga proses penulisan fungsi tersebut di dalam program menjadi lebih sederhana. Baris keempat baris kosong yang akan diabaikan oleh C++ ini. Baris kosong hanya digunakan untuk membuat kode program lebih terorganisir dan mudah dibaca. Di baris kelima itu ada int main ya.
itu fungsi utama dalam program di mana program mulai dijalankan atau dieksekusi. Baris ke-6 sampai baris ke-22 terdapat tanda kurawal ya. Jadi awalnya baris 6 kurawal yang buka, di baris ke-22 kurawal tutup. Baris ke-7 itu baris komentar, menggunakan tanda miring 2 kali ya. Jadi itu memberitahu bahwa baris tersebut komentar. Jadi C++ nya akan mengabaikan karakter yang garis miring 2. Jadi cuma memberi tanda. Fungsinya mendeklarasikan variabel n ya. Lalu di baris 12, 15 juga sama, garis miring 2 itu juga sama, dia komentar, jadi akan diabaikan oleh program tersebut. Baris ke-8 itu ada string n, mendeklarasikan variabel n. Baris ke-11 itu baris yang menjalankan fungsi COUT ya, untuk menampilkan pesan meminta input kepada pengguna. Misalnya inputnya apa, silahkan masukkan nama Anda. Baris 13 itu ada fungsi cin, yaitu fungsi yang menerima input dari pengguna dan menyimpan input ke dalam variabel n. Oke. Lalu baris 16, 17, 18 itu dia menampilkan output. Jadi kalau COUT fungsinya untuk output ya. Dan ada fungsi ENDL ya, NL ditambah huruf L digunakan untuk memotong baris dan mengatakan kepada C++ untuk memulai baris selanjutnya. Jadi baris pertamanya hello world, keduanya nama saya, dan terakhir saya seorang programmer. Baris ke-20 ada statement pause ya, yang akan memerintahkan program berhenti sehingga apa yang ditampilkan dapat dilihat oleh pengguna. Tanpa statement ini, program akan terus dijalankan dan pengguna tidak dapat melihat apa yang ditampilkan oleh program. Baris terakhir, baris ke-21 itu ada statement return exit success, serupa dengan statement return 0, yaitu statement yang digunakan untuk keluar dari fungsi tanpa mengembalikan nilai ke bagian program lainnya ya. Semua baris kode ini diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi bukan titik dan koma, tapi titik koma yang gabung dua itu. Tanda tersebut diberitahu bahwa baris sudah berakhir. Bagaimana cara ngecek program ini? Maksudnya typo atau berhasil ya. Untuk menguji program tersebut ada di panduan halaman 150 nomor 4 ya. Jadi kalian akan ke menu execute, lalu akan ke menu compile. Ibu lanjutkan ya. Untuk ngeceknya itu pastikan huruf besar huruf kecilnya sama ya anak-anaknya dengan buku paket. Jadi tadi kita ke execute, compile ya. Kalau pas di compile ini tidak ada pesan salah, berarti insya Allah betul. Cara selanjutnya itu ada compile and run, masih di menu execute. Nah, ini akan keluar CMD hitam begini ya. Masukkan nama Anda, Sheila. Lalu misalnya tekan enter. Nah, hello world. Lalu nama saya Sheila ya. Saya seorang programmer. Oke. Ini fungsi yang pertama. Ibu akan mengecek ya. Nah, kalau berhasil akan tampil seperti ini. Bu ulangi ya. Jadi di menu execute, compile. Nah, pastikan seperti ini ya, status done gitu ya, nggak ada kesalahan. Close. Kalau misalnya mau salah, coba kita ketik returnnya besar, jalan nggak ya? Execute, compile. Nah, return di sini ya itu harus huruf kecil semua anak-anak. Jadi harus sama dengan buku paket. Return, oke, kita ganti, lalu ke execute lagi, ke compile. Nah, tidak ada yang salah ya. Jadi kalau salah di bawah itu akan ada info. Ibu ulangi ya. Returnnya huruf besar, ibu execute, compile. Perhatikan di bawah nih, pojok kiri, compilernya langsung ngasih tahu ya apa yang salah gitu. Katanya return, terus kita ganti returnnya ke huruf kecil.
Kita execute, compile. Nah, betul, compiler di bawahnya kosong, tidak ada salah sama sekali, status done. Klik close ya. Lalu execute, kalian pilih compile and run. Nah, nanti akan keluar hitam command prompt seperti tadi ya. Kita ketik nama Ibu Sheila. Oke, enter. Nah, ada tulisan bawahnya hello world. Nama saya Sheila, saya seorang programmer. Nah, itu sudah berhasil ya anak-anak ya. Misalnya press any key to continue, bebas. Klik apa aja, tapi cuma bisa satu kali ya. Jadi nggak bisa ngetik beberapa nama. Nah, itu program yang pertama. Kita akan lanjut pembuatan program yang kedua anak-anak. Itu ada di buku paket tentang tabung ya, luas alas tabung, halaman 163. Anak, sekarang program yang kedua tadi ya, yang luas alas tabung, itu sama seperti tadi, fungsi yang digunakannya cst delib ya, lalu io stream, input output stream, using namespace. Di baris yang tanda garis miring ya, itu dia mendeklarasikan variabel dan konstanta, yaitu konstantanya itu ditulisnya const ya, dengan double p sama dengan 3.14 titik koma. Ini untuk inisialisasi variabel ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya di bawahnya itu int-nya jari-jari, lalu ada tinggi. Selanjutnya itu jenis tipe datanya double, L alas ya. L alasnya nulisnya liatin buku paket ya, L alas, L selimut, volume, L permukaan. Lalu selanjutnya ada mengambil nilai jari-jari, alas, dan tinggi dari pengguna. Code itu fungsinya untuk menampilkan ya ke pengguna. Masukkan panjang jari-jari alas. Cin dia mengambil data inputan berupa jari-jari ya. Lalu selanjutnya mengambil nilai tinggi dari pengguna, sama code-nya masukkan tinggi tabung, cinnya tinggi. Selanjutnya kalian akan menghitung luas alas. L alas sama dengan pi kali di sini itu menggunakan bintang anak-anak. Bintang jari-jari ya. Untuk menghitung volume sama dengan L alas bintang tinggi. Menghitung luas selimut, L selimut sama dengan 2 bintang pi bintang jari-jari bintang tinggi. Lalu menghitung luas permukaan, L permukaan sama dengan L selimut plus 2 kali L alas. Menampilkan hasil perhitungan itu pakai fungsi COUT ya. Luas alas tabung, L alas, volume tabung, volume. Luas selimut tabung, L selimut, luas permukaan, L permukaan. Sistem pause dan return 0. Oke, kita akan lihat yang salahnya mana ya. Ini halaman 163. Perhatikan penulisannya, huruf besar, huruf kecil, spasi, kalau bisa sama biar tidak ada salah. Coba yang ibu ketikan ini, adakah yang salah? Fungsi-fungsinya sama seperti tadi ya, yang sudah dibahas di program yang pertama. Oke, ibu pilih execute, compile. Oh, ada penjelasannya nih. Ada tentang line 4 L alas. Oh, ibu L alasnya A-nya kecil, ternyata harus besar anak-anak. Kita ganti ya, L alas. Oke. Lalu ada returnnya katanya di paling bawah. Nah, ini huruf besar, kita harus ganti return. Ya, coba kita execute, compile lagi. Oke, sudah hilang anak-anak ya. Tidak apa-apa kalian misalnya typo atau ada kesalahan, ada kekurangan, biar tahu oh kekurangannya apa. Misalnya kurang titik koma atau oh salah hurufnya besar, tidak apa-apa, namanya belajar ya anak-anak ya. Tidak langsung bisa gitu. Nah, kalau sudah berhasil status done, ibu akan compile and run ya. Nah, kita masukkan nih misalnya jari-jari alasnya kita ikuti buku paket angka 15 di halaman 164. Kalian tekan enter. Tinggi tabungnya misalnya 30 input ya. Karena tadi kan ada fungsi COUT ya.
disuruh masukkan panjang jari-jari berapa, lalu tinggi tabung, enter. Nah, ini hasilnya. Luas alas tabung sama dengan buku paket 706,5. Volume tabung 21.195, luas selimut tabung 2.826, terakhir luas permukaan 4.239. Ini Ibu di luas alasnya ini kurang titik 2 ya. Kita boleh perbaiki ya anak-anak ya. Misalnya ini kok nyambung, nah dicek aja tuh programnya. Apa sih yang kurang gitu ya. Yang penting ini hasilnya sama. Kalau memperbaiki kita boleh perbaiki ya. Misalnya tadi Ibu kurang titik 2. Oh, di sini di luas alas tabung nih. Nah, di spasi titik 2 spasi. Oke. Nah, kita lihat hasilnya, execute, compile and run. Nah, kita sama kayak tadi. 15 dan 30. Oke, sama ya. Titik 2-nya tuh sama hasilnya. Jangan lupa program tadi itu anak-anak di save dulu ya. Karena takutnya kalau nggak di save nanti takut nggak jalan nih. Misal kalian bikin baru nih, takutnya hilang kan, lumayan tuh di save gitu. Tuh nyuruh di save dulu. Jadi sebelum mau compile itu kalian harus save dulu. Namanya apa ya? Pas misalnya execute itu ada compile and run. Misalnya di save mau di mana aja gitu. File name-nya misalnya tabung gitu. Save as type-nya C++ aja lalu di save ya. Jadi tidak boleh hilang buat praktek nanti lagi. Oke, yang ketiga itu ada tentang di buku paket. Masih di buku paket ya pedomannya. Halaman 166 kalian akan menggunakan operator unary ya. Unary itu apa? Minggu lalu sudah dibahas, yaitu menggunakan satu operan saja. Ibu akan buka filenya, kalian nanti akan mengetik ya. Nah, ini masih sama ya, include baris 1-2-nya, cstdlib dan iostream. Baris 3-nya using namespace std. Lalu yang jadi integernya ada 4 di baris ini abcd ya. Lalu selanjutnya int selanjutnya dipisah, itu ada yang namanya pre-decrement, pre-in ya. Lalu predec, post-in, post-dec, jadi disingkat. Walaupun sebenarnya pre-in itu kepanjangan dari pre-increment dan dec itu decrement ya. Jadi increment itu operator yang digunakan menambahkan nilai pada variabel integer dan decrement mengurangi nilai pada variabel integer. Nah, ini yang komentar garis miring meminta masukkan nilai pengguna ya. Biasa COUT itu menampilkan ke kita, silahkan masukkan nilai A ya, A B C D. Nah, Chin dia mengambil nilai yang kita input. Lalu operasi post atau garis miring pre-increment, decrement ya. Itu rumusnya untuk pre-in plus A, predec itu rumusnya min B, post-in C++, post-dec itu ada D min. Oke. Selanjutnya menampilkan hasil pengguna. Nilai pre-increment sama dengan pre-in nilai A ANL. Nah, kalau kalian bisa tinggal copy paste aja ya. Di blok, copy, enter, paste. Tapi pastikan di edit nih, kayak ibu nih. Ibu sudah copy paste tapi belum di edit. Ini yang kedua, decrement. Terus ini namanya post increment, ini post decrement. Jadi kalian boleh copy paste kalau ada yang sama ya. Misalnya ini kalian cukup mengetik COUT, masukkan nilai A sampai Chin ini 2 baris, copy. Lalu ke bawahnya paste ya, paste sampai yang dibutuhkan gitu. Nanti tinggal ganti-ganti saja variabelnya.
ini juga sama. Yang bawahnya sistem pause, ini returnnya huruf kecil ya, karena tadi sudah 2 kali kita gagal. Oke, kita akan execute apa yang salah di program ibu, compile. Oke, statusnya done, tidak ada yang salah. Oke ya, kalian semoga ngetiknya juga sama dengan buku paket. Kalau sudah betul, kita klik compile and run. Oke, nilai A-nya berapa? Kita ikutin buku paket ya. A-nya 10, B 10, C 10, D 10. Hasilnya adalah nilai pre-increment 11, nilai A 11. Pre-decrement 9, nilai B 9. Post-increment 11, nilai C 11. Post-decrement 10. Oh maaf, ada yang salah nih, ada yang beda ya. Ternyata ibu sepertinya copy pastenya salah. Coba kita lihat pas di pre-decrement hasilnya beda. Kita lihat rumus pre-decrement ya. Rumus pre-decrement adalah, nah ininya pas copy pastenya tuh harusnya predict ya. Lalu di bawahnya diganti jadi post in. Jadi hati-hati kalau copy paste, tetap dilihat rumus-rumusnya ya, walaupun ada yang misalnya sama. Post dec. Perhatikan lagi. Pre-in. Oke, perhatikan ini ya, kurung bukanya itu pakai kurang dari ya. Kurang dari pre-in nilai A titik 2 iya A and B. Oke, kita compile and run lagi. Oke, tadi ya 10 semua ya, 10. Nah, ini kok nilainya nempel gini ya, sedangkan di buku paket nilainya itu ada spasi. Oke, kita lihat lagi angkanya sepertinya sama ya, 11, 11, 9, 9, 10, 11, 10, 9. Oke, kita lihat dulu di sebelum nilai ini ya. Baik, ibu akan menjelaskan ya. Ibu execute, compile, run ya. Ibu ulangi lagi dengan angka 10 A, B, C, D. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Itu pre-increment ya, sesuai buku paket halaman 166. Pada operasi yang menggunakan pre-increment dan pre-decrement, nilai dari A akan melakukan proses increment atau decrement terlebih dahulu. Jadi yang ini, yang pertama, misalnya tadi kan angkanya 10. Kalau pre-increment plus itu akan bertambah jadi 11. Jadi awalnya 11, nilai A-nya 11. Pre-decrement itu adalah jadi min ya, min B, jadi langsung ke angka 9, nilai B 9. Sedangkan ya sebaliknya pada operasi post increment dan post decrement, nilai A diberikan terlebih dahulu kepada B. Misalnya di sini C contohnya ya. Jadi nilai C awalnya 10, lalu karena di post increment ditambah jadi 11 ya. Post decrement juga sama, asalnya berapa? 10, karena min jadi 9. Itu penjelasan dari bahasan yang bab ketiga ya. Kalau kurang jelas bisa lihat di buku paket atau tanya ke ibu. Oke, kita akan lanjutkan ke program yang keempat. Program yang keempat itu halaman 169. Yang keempat ada di halaman 169, yaitu menggunakan operator binary ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Seperti biasa, fungsi library yang digunakan include cstdlib ya, fungsi umum. Lalu yang kedua iostream, input output. Yang ketiga using namespace std, integer main. Integernya ada 2 baris. Yang pertama kita menggunakan variabel A dan B. Yang kedua itu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan mod. Mod itu dari modulus ya. Jadi modulus itu nanti misalnya 11 modulus 3, sisa pembagiannya adalah 2. Jadi modulus itu sisa pembagiannya.
Oke, setelah mendeklarasikan variabel, garis miring selanjutnya itu pesan meminta masukan nilai pengguna ya. Seperti biasa, code itu akan output ke penggunanya, maksudnya menampilkan silahkan masukkan nilai A ya. Lalu chain-nya si programnya akan menarik nilai A yang kita inputkan, lalu masukkan nilai B. Selanjutnya komentar garis miring selanjutnya melakukan operasi matematika, ada tambah itu sama dengan A tambah B titik koma ya, kurang sama dengan A min B titik koma kali A bintang B titik koma bagi A garis miring B titik koma, lalu mod sama dengan A persen B. Lalu di bawahnya ada menampilkan hasil pengguna COUT, hasil A plus B, tambah, lalu N. Dan seterusnya sampai mod, diakhiri sistem dan pause. Oke, Ibu akan execute, compile, pastikan ya penulisannya sama, huruf besar huruf kecil, spasinya tidak boleh ada yang kurang tanda-tandanya. Oh, pas di compile itu ada yang kurang. Oh, seperti biasa return, anak-anak returnnya harus kecil. Oke, Ibu execute lagi. Oh, ada yang kurang di baris kelima. Ada titik koma sebelum COUT katanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. COUT. Oke, lihat lagi buku paketnya ya. Apakah ada yang salah atau kurang? Mau ada di mode ini Ibu lupa menggunakan titik koma ya. Jadi setiap baris itu diakhiri dengan titik koma. Coba kita akan melakukan compile and run. Oke, berhasil. Alhamdulillah. Tunggu sebentar anak-anak. Kita masukkan nilai A, lihat buku paket 15 ya. Lalu B-nya 6. Nah, nilai kita cek apakah betul tambahnya 15 tambah 6 betul 21, 15 kurang 6 9, A kali B 90 ya. Lalu A bagi B 2 karena dibagi ya, jadi nggak pakai koma. Lalu terakhir A modulus B sisanya 3, jadi sisa hasilnya berapa. Nah, itu program yang keempat. Lalu program yang terakhir ada di halaman 171 tentang menggunakan operator assignment ya. Kita ketik dulu. Oke, ini sama seperti tadi ya. Include ini juga boleh di copy paste dari program sebelumnya, tapi pastikan dilihat dulu cara penulisannya apakah ada yang kurang titik koma atau apa. Lalu deklarasikan variabel, jenisnya itu double, ada A1, A2, A3, A4, A5. Oke, maaf, ini B. Oh iya, ada B ya, bukan A5. Lalu minta nilai A dan B dari pengguna, masukkan nilai A1, A2, A3 sampai B ya. Ibu kurang satu lagi, itu yang B, kita copy paste saja ya. Boleh copy paste, cuma pastikan lagi hurufnya, misalnya ini jadi B, bawahnya juga jadi B. Lalu lakukan operasi gabungan, ada A1 tambah sama dengan B, A2 minus sama dengan B, A3 bintang sama dengan B, A4 garis miring sama dengan B. Tampilkan hasil operasi gabungan. Code hasil A plus sama dengan B adalah A1 ya sampai A4, ada kurang kali tambah. Oke, returnnya kita pakai huruf kecil. Kita execute, compile and run. Oke, berhasil anak-anak. Diperhatikan ya cara penulisannya ya. Oke, di A1-nya kita ngikutin buku paket ya. 5, A25, A35, A45, B10. Hasilnya yaitu
A plus sama dengan B ya. Hasilnya A ditambah dengan 10, jawabannya 15. Lalu A 5 min B 5 dikurangi 10 minus 5. Lalu A bintang B 5 kali 10 50. Lalu A bagi B itu 0,5. Nah, sekian praktek pemrograman kali ini. Ada 5 jenis ya. Kalau misalnya kalian dikerjakan sendiri, boleh setidaknya kalian mencoba minimal 2 program, atau mau mencoba semuanya boleh ya, 5 program tersebut. Boleh juga dikerjakan berkelompok, misalnya 5 orang, dibagi-bagi aja ya. Misalnya si A mengerjakan program 1, B program 2, nanti ke ibunya menyicil nama-namanya siapa saja. Kalau misalnya mau nambahin nama ya, boleh di program 1 misalnya di sebelah sini pakai garis miring aja namanya siapa ya, karena program ini tidak akan membaca komentar kalau di garis miring 2 ya. Jadi pakai nama nih. Kalau misalnya berlima, berarti kalian bikin berlima atau berempat. Pakai garis miring jangan lupa, atau pakai koma ke pinggir kanan, itu juga diperbolehkan. Jika misalnya ada yang ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di grup biar teman-teman yang lain tahu ya. Atau mujapri juga silakan. Batas pengerjaannya minggu depan ya. Semoga kalian bisa semua mengerjakannya. Tetap teliti ya mengerjakannya dan ikuti panduan buku paket. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Tetap patuhi protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.